transfer. Begitu datang ke bank nggak boleh dicairkan. Harus bentuk kelompok. Kelompoknya nanti asesmennya dari Jakarta. Harus ada rekomendasi ini. Ini bencana, orang lagi susah. Duitnya transfer aja, kenapa sih? Untuk maling aja gampang kok. Untuk rakyat susah. Jadi pengendalian opini publik itu hasilnya adalah orang bikin hoax. Nah kalau sekarang dipakai undang terorisme, coba konsekuensi. Siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden udah bikin hoax tentang SMK. Maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden itu. Ya. Jangan-jangan ini ada wacana seperti itu. Karena ini peserta kontestasi, sulit kita lepaskan. Peserta kontestasi pemilu ini adalah petahana, pemegang kekuasaan pemerintahan sekarang. Sehingga, maka kemudian kita mulai berpikir, jangan-jangan kekuasaan ini mau dipakai guna kepentingan pemilihan. Tapi belum tentu. Dicela, direndah-rendahkan, saya juga diam. Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Jangan menakut-nakuti. Jangan menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti rakyat. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Jangan menakut-nakuti. Jangan menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti rakyat. Instrumen yang paling dahsyat dalam mengambil kebebasan warga negara adalah instrumen pidana. Ahli pidana sangat paham terhadap ini. Maka, ketika instrumen pidana ini mau dipakai untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagai garda terdepan, maka saya cemas. Jangan-jangan pemerintah ini sudah mulai lelah mengurus kita semua. Atau yang kedua adalah, jangan-jangan pemerintah ini mau menyalahgunakan kekuasaan dengan menggunakan wacana, menggunakan hukum pidana. Karena pemerintah sekalipun tidak diberikan otoritas untuk melakukan pelaksanaan hukum pidana itu. Bahwa keliru itu, kalau pemerintahan semakin bangga kalau penjaranya penuh dengan pejabatnya. Keliru itu kalau pemerintahan itu bangga kalau penjaranya penuh dengan warga negaranya. Itu artinya pemerintahan itu gagal mengurus warga negaranya. Karena negara itu tidak dihadirkan guna semua orang yang melakukan kebandelan itu dimasukkan dalam penjara. Makanya tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar itu yang disebutkan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena asumsinya adalah semakin bangsa itu cerdas, maka semakin bangsa itu, warga negara itu tidak bandel dia. Seperti itu, asumsinya seperti itu. Makanya kemudian Undang-Undang Dasar menerapkan bahwa guna pencapaian tujuan-tujuan negara ini, instrumen pemerintahan itu berada pada garda paling terdepan guna pencapaian tujuan negara. Apa instrumen pemerintahan itu? Mengurus dia. Jadi jangan berpikir memerintah, bukan memerintah perintah-perintah laksanakan, bukan. Tapi dia mengurus hak-hak warga negara yang tidak cerdas dicerdaskan, yang tidak penuh yang haknya mau dipenuhi, seperti itu. Itulah tugas dari pemerintahan. Bagaimana dengan posisi hukum pidana di situ? Kata konstitusi, ini hukum pidana adalah garda yang paling belakang dipakai. Seperti itu. Bahwa mungkin ini tidak selalu berkaitan sama pemilu, tetapi pasal-pasal di bayangan saya mulai berasumsi, jangan-jangan wacana ini ada hubungan dengan gambar puzzle ketika Pak Muldoko ya mengatakan perang total. Apa ini ada hubungannya di situ? Gambar ini, potret ini. Kemudian saya baca lagi berita yang tadi diungkapkan oleh teman-teman di Jogja yang tadi diputar di VT itu. Saya akan lawan. Saya mulai berpikir juga, jangan-jangan ini nih, ini ditawarkan kalau mau melawan pakai ini Pak. Kita terapkan itu. Jangan-jangan itu
wacana belum tentu. Belum tentu. Jangan di framing. Ya. Itu framing namanya. Nah, itu bukan- framing. Karena gini, ini Pak bukan Muldoko framing. itu ketua harian TKN. Jadi jangan di framing dalam tataran perang total adalah perang dalam arti infanteri kita untuk pemilu. bukan framing, bukan. Iya, Saya itu bilang framing. jangan ya. Jangan Ya, masuk ke tapi sana ini framing. ada juga diperpendek. Iya. Waktu ada udah habis. Ya. Jangan-jangan ini ada wacana seperti itu. Karena ini peserta kontestasi, sulit kita lepaskan. Peserta kontestasi pemilu ini adalah petahana, pemegang kekuasaan pemerintahan sekarang. Sehingga, maka kemudian kita mulai berpikir, jangan-jangan kekuasaan ini mau dipakai guna kepentingan pemilihan. Tapi belum tentu. Belum tentu seperti itu. Mungkin ditawarkan wacana, belum tentu juga disetujui. Negara itu sinful sebetulnya. Negara itu semacam kejahatan yang terpaksa kita hadirkan. Karena kita ingin mencapai tujuan dan cita-cita lain. Maka kecurigaan kepada negara, upacara dari rakyat demokrasi. Jadi kalau ada negara nggak mau dicurigai, jangan hidup di sini. Masih ada 2 negara boleh tempat hidup sekarang. Korea Utara sama Tiongkok sana. Jangan di sini. Ini udah berubah. Indonesia sudah berubah, Pak. Jadi kosakata menjatuhkan legitimasi pemerintah, memang mau dijatuhkan legitimasi pemerintah. Emang kenapa? Dia dibayar kok. Maling lagi. Sudah dibayar maling lagi. Jatuhkan itu kredibilitasnya. Kalau Anda mau kredibilitas Anda bagus, bela diri secara baik, secara intelek. Bicara yang baik. Jangan kemudian mengimpus pasal-pasal karet untuk mengancam orang yang berpendapat dong. Kalau orang bego nggak bisa jadi pemimpin dalam demokrasi. Itu teorinya. Hanya orang cerdas yang bisa memimpin demokrasi. Nah gitu, itu cara berpikirnya, filsafat demokrasi itu begitu. Dan kita sudah bikin konstitusinya. Mau nyesal, mau kembali ke konstitusi lama? Nggak bisa, Pak. Ini kita sudah datang ke sini. Itu yang pertama. Jadi ada semacam kegamangan naratif. Negara itu lembaga, organisasi sosial besar yang sulit dinilai kinerjanya. Sehingga kadang-kadang negara itu gagal pun nampak sok sukses. Dan itu juga yang terjadi dengan kita sekarang ini. Negara kita ini saban hari berkampanye sok sukses. Padahal gagal. Saya ini anggota DPR, saya ini mengawasi banyak pekerjaan pemerintah. Saya baru terbang dari Lombok tadi. Kenapa orang Lombok tuh begitu marah tadi, kampanyenya dahsyat? Karena orang Lombok merasa ditipu. Bagaimana negara 8 bulan yang lalu presidennya mengangkat buku tabungan kayak begini, saya akan transfer besok 50 juta. Sampai hari ini ditransfer. Begitu datang ke bank nggak boleh dicairkan. Harus bentuk kelompok. Kelompoknya nanti asesmennya dari Jakarta. Harus ada rekomendasi ini. Ini bencana, orang lagi susah. Duitnya transfer aja, kenapa sih? Untuk maling aja gampang kok. Untuk rakyat susah. Amerika Serikat tadi yang diceritakan oleh Bung Arya itu ada press secretary yang melayani media 24 jam. Bicara seperti ini tiap hari. Ada isu apa jawab, ada isu apa jawab. Dia tenangkan masyarakat tiap hari, dia jawab. Kalau ada hoax di tengah masyarakat, dia jawab saat itu juga. Sehingga hoax itu kemudian gak harus dihukum. Sekarang cuma orang bilang idiot, masuk bui. Itu yang terjadi sekarang. Dan sekarang mau dikriminalisasi dengan terorisme. Sehingga kebebasan kita berpikir ini akan dihambat. Tidak boleh ngomong ini, tidak boleh melakukan itu, dan seterusnya. Sekarang sumber masa depan kita apa kalau bukan kebebasan? Kenapa orang di negara-negara demokrasi itu dalam risetnya pertumbuhan kelas menengahnya tinggi, inovasinya tinggi, ekonomi kreatifnya berkembang, mereka memproduksi semua hal. Kenapa? Karena kebebasan. Sekarang kebebasan mau dihambat, bahkan mau dituduh teroris. Ini termasuk kinerja negara yang sebenarnya sedang melemahkan dan menjatuhkan kita. Tapi mereka menganggap dirinya lagi berprestasi. Saya sering mengatakan, koruptor tambah banyak, tapi tiap hari kita disuruh tepuk tangan. Makin banyak, sukses.
Bahkan makin dekat ke presiden tuh yang mau ditangkap itu. Dan kita harus tepuk tangan, ini sukses. Jadi itu yang ketiga, yang kedua, yang terakhir Bang Karni, yang saya ingin katakan. Terus terang, pidato terakhir Pak Jokowi di Jogja itu sebetulnya adalah puncak dari ditunjukkannya kepada kita bahwa kepemimpinan presiden lemah. Apa sih susahnya menjelaskan siapa diri Anda sehingga Anda nggak dicurigai macam-macam sama rakyat? Hak rakyat tuh tahu siapa kamu, siapa bapak kamu, apa ideologi kamu, apa sejarah kamu. Begitu rakyat inginnya kepada presiden. Memang kenapa? Yang milih kita rakyat yang bayar pajak. Jelaskan kepada rakyat, ini saya. Jelaskan fitnah, ini warna saya. Ini buku yang saya pernah tulis. Ini pikiran saya. Mari kita berdiskusi, mari kita berdebat. Susahnya apa? Terus menggunakan podium publik untuk mengatakan saya akan lawan. Yang mau lawan apa? Yang mau dilawan pikiran. Bagaimana orang yang tidak punya pikiran melawan pikiran? Jadi sekali lagi, kegalauan transisi yang 3 hal ini menurut saya adalah alasan orang untuk melihat di mana sebab kegelisahan masyarakat dan kenapa orang itu merubah pilihannya. Saya kira saya sudah jawab malam ini. Orang yang kekurangan pikiran itu pasti marah-marah aja. Saya Pak Fahri menyebut konsep apa namanya, ketiadaan pikiran. Saudara Andre tadi ucapin soal totalitarianisme. Saya hubungkan itu ya supaya kita dapat perspektif yang agak lain malam ini. Waktu Donald Trump terpilih, 1 minggu setelah Donald Trump terpilih, buku yang paling laris di Amerika judulnya The Origin of Totalitarianism. Itu bukan buku baru. Itu buku ditulis tahun 51 oleh seorang filsuf Jerman namanya Hannah Arendt, yang lari dari Jerman karena dihubernasi lalu cari suaka di Amerika. Jadi saudara lihat, ajaib, Donald Trump terpilih, buku yang jadi bestseller adalah buku tentang fasisme itu, tentang totalitarisme. Isi dari buku itu adalah tesis Hannah Arendt bahwa Jerman itu terjebak di dalam totalitarisme karena bangsa itu kekurangan pikiran. Itu poin dari Hannah Arendt. Coba kita lihat keadaan kita hari-hari ini. Kita diarahkan untuk masuk kembali pada a new kind of totalitarianism melalui undang-undang terorisme itu. Jadi cara negara untuk menjebak rakyat adalah dengan menakut-nakuti melalui ide totalitarianisme. Terorisme itu pikiran-pikiran semacam itu yang ingin diucapkan oleh negara dengan cara mencari cara agar supaya hoax itu menjadi jahat. Saya mau terangkan bahwa hoax itu tidak jahat kalau ada keterbukaan pikiran di masyarakat. Karena hoax itu adalah pelarian dari tertutupnya informasi. Itu yang terjadi. Dulu dari awal ILC saya katakan cara untuk menghadapi hoax adalah dengan menambahkan jumlah pikiran yang beredar di publik itu. Sekarang kita lihat sekuensi dari kecurigaan pemerintah. Pemerintah mencurigai bahwa rakyat akan jadi teroris. Karena itu kan preteks dari maksud hari ini kan. Padahal itu seperti undang-undang terorisme menangkap hoax itu seperti meriam dipakai untuk nembak nyamuk. Ajaib betul. Yang terjadi di mata publik sekarang, publik akhirnya melihat kenapa presiden marah-marah terus itu. Sehingga kemudian ada ide untuk supaya presiden nggak marah-marah, dicari cara yaitu menghalangi mereka yang membuat presiden marah, yaitu hoax, dianggap fitnah. Kan mestinya rakyat yang marahi presiden, bukan presiden marahi rakyat. Saya akan lawan. Oh, itu sikap arogansi. Yang bicara itu kalau saya tanya misalnya, yang ngomong saya akan lawan itu presiden atau calon presiden itu? Apa jawabannya? Kalau dia ngomong kan calon presiden, oh berarti presidennya lagi cuti. Ya presiden nggak cuti, kata undang-undang.
Kalau yang ngomong presiden itu lebih berbahaya lagi, karena presiden mengancam rakyatnya sendiri. Itu justru yang mesti ditangkap, karena menyebar terorisme tuh. Saya akan lawan. Gile amat. Jadi kita diputar-putar, dicari-cari cara sehingga kita semua jadi dungu, karena nggak ada kesempatan untuk adu argumentasi. Lain kalau presiden misalnya bilang, oke, saya mau tantang Anda berargumentasi, buktikan segala macam soal yang menuduh saya, mulai dari Jokowi undercover. So, dari awal buku itu dilarang sehingga orang merasa berarti ada yang disembunyikan. Kan Jokowi bisa datang di ILC, oke, saya mau debat saudara, siapa yang menulis? Sampai sekarang kita nggak tahu, penulisnya udah hilang itu. Bukunya kita nggak tahu dihilang. Padahal itu karya, itu saya kasih contoh misalnya. Jadi sumber dari hoax adalah ketidakbebasan informasi. Dari awal itu masalahnya. Nah, dalam keadaan ketidakbebasan informasi, orang memproduksi informasi alternatif. Hoax adalah informasi alternatif itu. Jadi apa yang salah di situ? Kalau awalnya origins dari pengendalian itu justru pada ketakutan pemerintah bahwa kebenaran itu akan tiba pada publik. Nah, ini rejim pengendali sebetulnya, mengendalikan jari, segala macam dikendalikan. Akibatnya rakyat bikin countervailing force tuh, counter culture. Supaya saya tidak kena delik, maka saya angkat kode begini sambil saya tutup kepala saya dengan panci. Karena itu kalau Anda pergi ke supermarket sekarang, Tupperware itu hilang dari peredaran. Udah nggak ada orang jual panci itu, karena toko-toko habis. Mak-mak beli panci semua. Padahal ekonomi lagi jatuh. Jadi ngapain mak-mak beli panci? Ya buat tutup kepalanya tuh. Jadi itu paradoks itu berlangsung hari-hari ini. Jadi kita sebetulnya tertinggal jauh karena kita nggak mampu untuk menghasilkan ulang pikiran. Sekarang tahun politik. Dalam tahun politik seharusnya diedarkan sebanyak mungkin argumen politik, bukan dikendalikan. Kan mestinya orang bebas bicara apa aja dalam tahun politik, apalagi dalam demokrasi misalnya. Sekarang terbalik prinsipnya tuh. Dalam demokrasi prinsipnya adalah semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang jelas ada di undang-undang. Menebar sara misalnya nggak boleh. Semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang terbalik. Semua tidak boleh kecuali minta izin. Ajaib cara kita berpikir. Jadi pengendalian opini publik itu hasilnya adalah orang bikin hoax. Nah, kalau sekarang dipakai undang terorisme, coba konsekuen. Siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden sudah bikin hoax tentang SMK, maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden itu. Kan itu konsekuensi dari cara berpikir hukum yang otoriter. Kan kena dirinya sendiri. Siapa lagi yang mesti kena? Ya selain presiden, ya Pak Ma'ruf Amin, yang juga mengaminkan bahwa akan ada produksi SMK bulan Oktober lalu tuh. Jadi kalau didaftarkan, yang udah beredar di media massa itu, hoaxnya presiden itu udah 60, jadi udah kalau akumulasi kejahatannya itu udah dihukum berkali-kali sebagai teroris itu. Karena nggak ada yang benar. Kalau kita mau cek benernya, kita cek di mana? Pada media. Udah media dikendalikan juga. Prejudice yang ada basisnya tuh. Karena rentetannya begitu. Sekarang orang curigai, mengapa pada akhirnya dikeluarkan undang-undang pamungkas yang namanya undang-undang terorisme itu? Tambah lagi. Ini ya, Anda kan di Demokrat. Iya, kalau itu nggak usah dijawab lah. Iya, Kak. Maksudnya saya mau beritahu aja. Beliau ini di Demokrat. Biar tahu saja. Dulu Pak SBY itu mengeluarkan namanya uang-uang sosial itu. Itu saya untuk di Demokrat. memperpanjang pemerintahannya. Ini juga hoax paling aneh. Oh, bukan Demokrat. Kapan saya Demokrat? Oh enggak. Oh ya sip. Gini. Oke. Saya minta putus langsung.